Kak Thomas mungkin bisa on mic dulu, Kak. Mungkin Kak Thomasnya masih ada kendala nih, kayak sepertinya. Mungkin, tapi Kak Thomas juga pastinya udah bersemangat banget ya, karena Kak Thomas sudah sangat siap banget nih dilihat-lihat udah on cam juga ya teman-teman yang belum on cam bisa on cam aja ya. Mungkin Kak Thomas, apakah sudah siap Kak untuk memberikan pematerian ke teman-teman yang banyak banget nih, Zoom-nya sampai 1.000, belum juga teman-teman yang ada di YouTube. Halo, kedengeran ya? Halo Kak, kedengaran Kak? Ya, tadi izin unmute-nya belum dikasih. Halo, um, Iya Kak, ya. selamat pagi teman-teman. Kedengeran ya suara saya? Kedengaran Kak. Oke, selamat bergabung di SmartPath untuk Finance and Accounting Bootcamp. Ini week pertama ya. Jika saya memperkenalkan diri sedikit, saya Thomas, praktisi keuangan yang aktif, 10 tahun pengalaman di berbagai company, mungkin juga pernah di audit dan juga di beberapa multinational company. Dan hari ini saya di sini akan membagikan sedikit pengalaman dan juga mungkin ya bekal-bekal buat teman-teman yang bergabung di sini yang akan mungkin join ke dalam um, lingkungan kerja finance nantinya. Ya, selamat bergabung. Mungkin gimana, Mbak Astrid? Kita mulai langsung atau gimana? Iya Kak, boleh nih teman-teman, karena Kak Thomas juga udah bersemangat nih buat memberikan pematerian ke kita. Jadi mungkin untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan ke Kak Thomas. Boleh izin share akses untuk share screen, Mbak Astrid? Udah Kak, silahkan. Oke, udah kelihatan ya screen-nya ya? Terlihat Kak. Ya. Oke, selamat bergabung. Ini sekali lagi kita akan mulai untuk week pertama bootcamp kita. Di sini kita akan membahas mengenai um, kenalan financial accounting. Ya teman-teman, saya rasa juga mungkin udah dari background yang accounting udah mempelajari accounting, tapi di sini kita akan mengenal lebih dekat lagi mengenai apa sih sebenarnya yang kita lakukan di lapangan dari yang sudah teman-teman pelajari mungkin di sekolah, di tempat kuliah. Dan di sini kita akan belajar mengenai praktis-praktis di lapangan seperti apa. Nah, ini mungkin beberapa poin yang akan kita bahas hari ini. Mungkin dari segi kita akan coba flashback dulu untuk background-nya sendiri. Sebenarnya financial accounting itu apa sih? Kenapa itu penting dalam sebuah perusahaan, juga dalam sebuah perekonomian sebuah negara, dan itu semua pasti ya basis-basisnya dari ilmu keuangan yang kita pelajari. Nah, mungkin setelah itu juga kita akan bahas juga mengenai role finance accounting itu apa sih? Nah, sebenarnya di perusahaan tuh apa-apa aja yang mungkin kita bisa lakukan sebagai um, ilmu-ilmu keuangan yang telah kita pelajari, mungkin soft skill dan hard skill yang kita telah punya, yang perlu kita punya itu apa-apa aja. Dan juga nanti ada ya seperti itu, tools apa sih untuk membantu kita untuk bisa um, mengimplementasikan ilmu-ilmu accounting kita. Dan tentu saja ini yang paling menarik mungkin untuk karirnya nanti ke depan seperti apa nih. Mungkin yang membuat teman-teman penasaran juga ya, wah ini gimana nih finance accounting, apakah karirnya prospeknya bagus gak nih ke depannya. Nah, kita juga akan bahas di sini. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai untuk yang pertama. Nah, ini kita sedikit flashback mengenai kenapa ilmu accounting itu penting. Nah, di sini mungkin kalau bicara mengenai accounting, kita akan berbicara mengenai
uang, karena kita kan di bidang keuangan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya uang itu udah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman lihat di pasar, contohnya yang paling dekat, itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi transaksi keuangan di sana. Mungkin dari penjual, pembeli, ya penawaran, hukum demand and offer dari um, keuangan itu sendiri. Nah, di sini sudah terimplementasi sebenarnya finance itu sendiri. Itu dari yang paling dekat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, nextnya mungkin juga kita mulai bergerak sedikit nih ke industri. Nah, sebenarnya mungkin dari pakaian yang kita pakai, di situ sendiri juga udah banyak sekali peran-peran uang mungkin dan keuangan itu sendiri, mulai dari bahan baku, labor, dan juga mungkin dari semua sistem-sistem yang nanti akan menciptakan suatu ilmu yang kesinambungan dalam sebuah perusahaan itu sendiri, cikal bakal dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi nih, ini juga kalau teman-teman tahu, ini kan Bank Indonesia, Bank Sentral, itu yang ibaratnya mengatur suku bunga dari perbankan di Indonesia yang menjadi cikal bakal landasan perekonomian. That's why di sini pun juga diperlukan sekali ilmu-ilmu keuangan yang teman-teman udah pelajari yang bisa diimplementasikan juga dalam perbankan itu sendiri juga. Ini mungkin sedikit ya flashback ya itu untuk ke arah Central Business District di Jakarta. Ini kan semua perusahaan berlomba-lomba menunjukkan prestisiusnya untuk keuangannya sendiri. Nah, ini sebenarnya mereka kan juga menunjukkan seberapa berhasilnya perusahaan itu sendiri. Ya, makanya di sini semua berkumpul dan di sini semua praktisi keuangan umumnya juga pada bekerja. Dan teman-teman juga pasti akan bergabung juga di sana nantinya. Dan terakhir juga ini bisa kita lihat dari bursa efek. Bursa efek kan juga salah satu tujuan kita sebenarnya perusahaan untuk mungkin bisa go public untuk mendapatkan pendanaan lebih lanjut dan juga untuk meningkatkan apa ya mungkin lebih ke prestisnya atau nilai perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai keuangan tadi, seberapa pentingnya uang dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana-mana alat barter kita yang saat ini utama ini adalah uang, maka kita berbicara dengan suatu ilmu yang kita sudah pelajari selama ini, yaitu adalah ilmu keuangan. Biasa kita sebut sebagai finance. Nah, finance sendiri, seperti yang saya bilang, ini sebenarnya sudah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk personal finance kita sendiri. Mungkin teman-teman juga udah uh, apa namanya mengimplementasikan finance dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nabung dari uang penghasilan kita. Mungkin ada investasi juga, insurance, pensiun. Mungkin itu juga yang kita pelajari dan kita gunakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelahnya juga ada penerapan ilmu keuangan dalam segi korporat. Misalnya untuk mencari keuntungan, funding, business expansion, dan financial obligation. Nah, kalau kita bicara mengenai korporat, peran finance di sana itu sangat penting kita mengatur bagaimana pembukuan, bagaimana cara kita mengatur untuk mencapai profitability perusahaan itu sendiri. Dan mungkin juga finance berperan dalam segi funding. Misalnya kita mau menentukan nih, apakah misalnya mau kita pinjam bank atau mungkin kita menemukan pendanaan lain, misalnya seperti obligasi. Dan itu juga di sanalah peran finance penting sekali. Nah, kalau misalnya di perbankan juga sama seperti yang saya bilang tadi. Misalnya dalam bisnis bank sendiri, mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Misalnya di bank itu kan kita berhubungan dengan withdrawal dan deposit. Jadi kita nabung, kita narik uang, kita mendapatkan bunga segala macam. Nah, di situ semuanya tuh peran finance dalam memperhitungkan itu semua. Apalagi nih mungkin, wah kita juga bisa lihat dari segi financial market. Misalnya financial market itu sendiri kan ada banyak nih. Fund manager, stocks, saham, obligasi, derivatif. Nah, itu semua sebenarnya poin-poin dari um, yang bisa kita terapkan dalam pasar keuangan. Dan yang terakhir mungkin dari segi pemerintahan. Misalnya ada yang mungkin tertarik untuk menjadi PNS mungkin di bidang keuangan di mungkin Kementerian Keuangan juga mungkin dari Badan Perpajakan dan sebagainya itu. Kalau misalnya kita bicara mengenai finance, tentunya apa sih sebenarnya yang dilakukan finance dari semua yang tadi saya jelaskan sebelumnya?
Pertama, kita bahas mengenai money management. Seperti yang saya bilang, money management kalau dalam praktisnya keuangan, kita harus bisa mengatur keuangannya sendiri. Contohnya, ketika kita ada masuk mengenai uang masuk, uang keluar, cash flow-nya kita, ya ini mungkin yang teman-teman pelajari juga di tempat kuliah, itu mengenai ilmu cash flow dan gimana cara kita manage supaya kita bisa atur jangan sampai cash kita defisit dan ya itulah yang kita lihat. Yang kedua yang cukup penting, financial planning. Financial planning ini salah satu core yang bisa saya bilang cukup penting. Karena dalam praktisnya, financial planning ini berhubungan erat dengan manajemen. Misalnya seberapa besar kita menentukan um, model finansial keuangan kita. Misalnya, oke, kita akan ekspansi di tahun keberapa nih, misalnya gitu. Karena dalam praktik di lapangannya, financial planning ini akan menentukan budgeting untuk penentuan arah perusahaannya mau kemana sih ke depannya. Misalnya kalau misalnya kita melihat, oke, mungkin 2-3 tahun ke depan kita akan ekspansi bisnis, forecast-nya bagaimana, dan juga kita mesti bikin perencanaan keuangan yang tepat dan baik. Nah, kalau bicara mengenai financial planning, tentunya kita akan berbicara mengenai decision making. Decision making tentu dijalankan oleh manajemen. Nah, tugas finance di sini adalah memastikan bahwa apa yang kita buat, report yang kita buat, data yang kita sajikan itu bisa dipakai oleh manajemen dalam hal ini misalnya CEO atau mungkin director untuk memutuskan. Let's say kita bilang, oke, ini kita go sekarang atau kita go nanti. Itu semua ditentukan dari seberapa akurat data yang teman-teman buat. Nah, tidak terlepas juga mengenai financial obligation. Financial obligation sendiri, contohnya apa nih? Misalnya ada ketetapan pajak yang harus kita ikuti. Misalnya dari segala penghasilan yang kita udah buat, mungkin teman-teman juga udah tahu berapa pajak yang dikenakan. Nah, itu menjadi kewajiban keuangan yang harus kita terapkan dan lakukan. Karena kenapa? Ya kita harus menerapkan compliance atau mungkin kepatuhan kita terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, disinilah peran finance itu penting untuk memastikan bahwa pada dasarnya financial itu tepat, misalnya pembayaran pajak ke tepat waktu, pelaporan pajak juga tepat, dan sebagainya. Mungkin kalau dari pengalaman saya, ada misalnya kita bekerja di perusahaan yang go public. Nah, financial obligation sendiri, contohnya itu kita harus bisa ada quarterly report atau report secara 3 bulanan ke OJK. Nah, itu jadi salah satu syarat yang mungkin yang perlu diikuti dalam mungkin perusahaan yang go public. Nah, selanjutnya apa nih? Funding. Funding itu juga penting. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin dalam um, apa yang kita pelajari dulu, finance itu kan mengenai bagaimana aset aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, equity mungkin terbatas mungkin dalam suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu untuk menambah atau mengembangkan bisnis kita perlu funding. Nah, di sini peran finance kita harus bisa memastikan contohnya pembayaran bunganya atau mungkin apakah bisa cash flow kita untuk mengatur nih berapa lama tenor pinjaman yang kita buat seperti itu. Yang terakhir risk management. Dari yang tadi saya sebutkan, mungkin risk management juga salah satu hal yang um, perlu diperhatikan dari segi praktis keuangan. Kenapa? Karena mungkin ada risiko-risiko, misalnya seperti pajak tadi, kalau misalnya kita telat bayar, atau misalnya karena kita mungkin tidak comply terhadap contoh pelaporan tadi, mungkin ada risiko-risiko atau penalti yang mungkin perusahaan tanggung. Disitulah peran finance harus bisa memastikan bahwa semua ketetapan-ketetapan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dari semua yang tadi saya bilang tadi, apa sih sebenarnya yang kita cari? Itu adalah growth. Jadi kita akan membantu dalam sebuah perusahaan untuk mencapai pertumbuhan. Pertumbuhan nggak cuma dalam segi uh, profit atau keuntungan, tapi juga mungkin dari segi banyak hal, mungkin dari segi aset dan sebagainya. Dari sana kita akan lihat bahwa finance dan accounting itu sebenarnya dari segala kerumitan yang kita tahu, yang kita terapkan tadi itu untuk mengurangi kesalahan dalam um, laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Bisa disimpulkan, mungkin dari uang tadi,
kita muncul namanya finance karena ilmu keuangan perlu dipelajari dan diterapkan, dan juga mungkin dari segi accounting. Ini ada lagi nih, ini mungkin kalau teman-teman tahu ada finance, ada accounting, kadang digabung. Sebenarnya apa nih finance dan accounting? Accounting itu akan melakukan penghitungan dalam um, pencatatan keuangan, sedangkan finance itu yang berhubungan dengan mungkin ya pembayaran, mungkin penerimaan. Nah, tapi accounting dan finance itu berhubungan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin nih saya bahas sedikit mengenai kira-kira apa-apa aja sih sebenarnya um, yang dilakukan oleh accounting. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung, ih sebenarnya ini apa nih? Ada finance, ada accounting. Nanti saya kalau udah ini mau cari kerja, finance atau accounting sih lebih enak gitu kan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang kita lihat. Contoh dari segi accounting. Accounting itu umumnya akan membuat financial report. Financial report yang mungkin teman-teman telah pelajari, mungkin ada penjurnalan, debit kredit. Nah, apa yang dilakukan dari setiap transaksi, pencatatan transaksi itu menghasilkan sebuah financial report. Financial report ini yang ibaratnya produk akhir dari accounting, yang akan dipakai untuk pelaporan ke manajemen untuk pengambilan keputusan tadi. Yang kedua, ini juga melakukan financial planning. Sebenarnya ini bukan hal utama yang dilakukan oleh accounting, namun ini adalah tanda kutip em, salah satu peran juga yang bisa diberikan oleh accounting. Yaitu adalah misalnya financial planning, contohnya pembukuan kita, penjurnalan kita, gitu kan, itu bisa dilihat dari sana. Performance review, ini juga bisa dilihat dari report yang kita buat. Dari report yang kita buat itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lihat karena seperti yang teman-teman tahu, laporan keuangan itu menunjukkan kinerja atau proses dari performance perusahaan itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat seberapa kondisi kesehatan keuangan itu sendiri. Makanya saya bilang accounting itu sangat penting dalam sebuah perusahaan karena tentunya pemegang saham atau mungkin pemilik perusahaan ingin tahu nih, mereka kan mungkin fokus dalam berbisnis, tapi pada dasarnya accounting itu yang akan menyediakan mereka sebenarnya performance lo gimana sih? Apakah untungkah? Apakah sebenarnya rugikah? Nah, disitulah peran accounting di sini sangat penting. Lainnya adalah financial obligation. Nah, di sini juga yang tadi saya bilang, contohnya dalam hal perpajakan atau mungkin misalnya dalam hal pembayaran bunga jatuh tempo, disitulah bisa dibantu dari accounting. Karena kenapa? Accounting pasti kan melakukan pencatatan. Contohnya, jatuh temponya kapan sih untuk pembayaran ini, pembayaran itu. Nah, di sini peran accounting penting. Dan yang terakhir untuk stakeholder. Stakeholder di sini maksudnya adalah untuk pemegang atau pemangku kepentingan. Misalnya seperti pemegang saham, atau mungkin misalnya seperti owner. Nah, di sini accounting memastikan bahwa data yang kita buat itu sebenarnya penting. Ada akurat sehingga bisa mereka pakai. Itu dari segi accounting. Nah, kalau dari segi finance, bedanya nih. Finance, di sisi lain, yang saya bilang tadi, money management. Contohnya, kalau dalam praktiknya, finance itu kan ada misalnya finance AR. Kalau teman-teman tahu mungkin yang tugasnya tuh memang tim AR atau account receivable, tim piutang. Jadi mereka tuh tugasnya tuh bikin perhitungan mengenai mungkin seperti agingnya ini kapan nih udah bisa kita tagih. Nah, di sisi lain juga ada tim AP. AP itu berarti kan tim utangnya kita yang benar kita tuh udah harus bayar nih, kita punya kewajiban keuangan. Contohnya supplier-supplier kita udah jatuh tempo nih, misalnya term of payment-nya itu 30 hari dari tanggal invoice. Nah, di sini tugas finance itu adalah memastikan aging-agingnya atau mungkin kita sebutnya itu table untuk penentuan jatuh tempo. Mungkin ada yang 1 sampai 30 hari, 3 sampai 60 hari, 61 sampai 90 dan sebagainya. Teman-teman saya rasa juga udah tahu. Nah, di sini peran finance itu penting untuk menentukan cash flow-nya kita. That's why money management. Nah, yang kedua nih mirip-mirip. Makanya kalau teman-teman lihat warnanya saya samakan, itu adalah financial planning. Ini sebenarnya mirip. Warna hijau, yaitu adalah sama, yaitu tadi misalnya seperti kita untuk penentuan nih. Sebenarnya kapan sih kita harus bayar? Kapan sih kita harus nagih? Nah, ini juga di dalam hal finance. Next-nya funding. Funding itu juga berperan penting. Kenapa? Karena finance itu kan memastikan ketersediaan uang pada dasarnya. Jadi misalnya um, cash-nya itu di-manage. Misalnya dalam hal, oh kita punya cash balance kita berapa sih? Wah kurang nih, tapi kita mau expand bisnis.
Nah, apa yang kita lakukan? Kita mencari funding. Funding itu mungkin bisa kita bantu dari hal datanya. Misalnya, oh, kalau misalnya kita butuh pinjaman bank, kita sediakan juga mungkin berapa tenor yang kita perlukan, dan juga kira-kira berapa sih dana yang dibutuhkan. Disitulah peran finance untuk menghitung itu semua. Nah, itu dari segi finance. Yang nextnya itu mirip decision making dan financial obligation. Ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan accounting. Jadi sebenarnya ini bersinergi dua hal ini. Penentuan dalam hal mungkin keputusan oleh manajemen, mungkin juga dibantu juga oleh finance. Dari segi kewajiban keuangan juga finance berperan untuk membantu memastikan bahwa itu semua sesuai. Mungkin juga yang terakhir itu adalah risk management. Risk management itu penting karena tadi kalau misalnya kita jatuh tempo, misalnya utang kita, utang perusahaan, tapi kita gagal dalam menentukan agingnya. Wah, gawat nih. Kita bisa kena penalti mungkin berdasarkan perjanjian dengan supplier. Demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya piutang kita, kita nggak membuat aging yang tepat. Wah, akibatnya apa? Rugi kita karena harusnya kita menerima uang, tapi masih ditahan sama customer kita. Nah, disitulah peran finance itu penting untuk memastikan bahwa resiko-resiko uang kita terlambat sampai ataupun uang kita terlalu cepat keluar, ya itu kan lebih ke arah cash flow-nya kita sih. Seperti yang saya bilang, cash flow dalam perusahaan itu penting karena itu menentukan seberapa liquid perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya finance dan accounting ini saling bersinergi. Umumnya sih perusahaan besar akan memisah dua role ini, tapi kalau untuk perusahaan yang masih baru dimulai atau mungkin perusahaan yang masih UMKM, ini bisa digabung jadi satu. Tapi seperti yang teman-teman tahu, umumnya sebaiknya ini dipisah karena untuk lebih ke arah internal kontrolnya, yaitu adalah job separation atau segregation of duty yang mungkin teman-teman pelajari. Itu sekilas mengenai background finance. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut lagi mengenai peran finance itu sendiri. Mungkin teman-teman penasaran, sebenarnya finance itu ngapain sih gitu kan? Kita belajar ilmu keuangan, tapi kita nggak tahu di lapangannya itu ngapain nih. Nah, ini sebenarnya job opportunity atau mungkin peluang-peluang yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari ilmu-ilmu keuangan. Ini saya bagi tiga. Sebenarnya masih ada banyak, cuman mainly tiga ini yang tanda kutip cukup menarik lah. Pertama itu adalah accounting firm. Accounting firm seperti teman-teman tahu, mungkin Big Four itu adalah salah satu perusahaan-perusahaan, kumpulan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa professional accounting. Jadi umumnya kalau teman-teman join ke dalam Big Four ini, teman-teman akan mengimplementasikan ilmu-ilmu standar akuntansi keuangan. Kita ngapain sih? Kita ngaudit di sana, ngaudit perusahaan lain. Jadi kita seperti suatu perusahaan yang tujuannya tuh ngaudit perusahaan lain, memastikan laporan keuangan itu benar. Jadi kalau teman-teman um, belajar di accounting dulu mengenai penjurnal-penjurnalan, nah di accounting firm ini kita nggak menjurnal, tapi kita mengecek penjurnalan dari perusahaan-perusahaan yang kita audit. Nah, sebenarnya nggak cuma itu, banyak juga yang harus kita cek dari segi nggak cuma penjurnalan audit, tapi memastikan setiap angka dalam laporan keuangan itu benar. Nah, dalam praktik lapangannya ini pasti um, terdiri dari sekumpulan tim. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh saya ngecek sendirian dari awal sampai akhir. Enggak. Itu nanti akan ada timnya sendiri. Kita misalnya contoh, teman-teman akan ditempatkan dalam suatu engagement untuk mengaudit perusahaan X. Nah, nanti teman-teman akan dapat tim dan teman-teman akan bekerja bareng. Seru sih, nanti teman-teman bisa juga belajar banyak di sana. Mungkin ketika pertama kali join, teman-teman tuh akan belajar itu dari, oh cuma pegang satu account, contohnya account receivable doang, teman-teman memastikan benar gak sih angka ini, nanti ada prosedur-prosedur auditnya sendiri nih. Nah itu mungkin teman-teman nanti akan belajar lebih lanjut di modul-modul yang setelahnya, lebih detail di sini. Benefitnya apa sih sebenarnya kalau kita join ke um, accounting firm atau Big Four? Di Big Four ini, sepengalaman saya, ini lebih cepat untuk career progression karena step by step-nya jelas. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut di belakang mengenai
apa ya, career progression atau mungkin karir path-nya kita lah di sana. Mungkin pertama kali join dari junior, nanti jadi senior, jadi manager. Nah, itu kan ada step by step-nya. Tapi pada dasarnya di Big Four umumnya mereka lebih fair. Jadi kita punya certain milestone atau mungkin beberapa hal yang kita bisa lihat, oh KPI yang kita set. Kalau teman-teman achieve udah dipastikan teman-teman ya akan bisa dapat karir atau promotion. Itu. Dan juga dari segi development skill-nya jauh lebih tinggi. Sepengalaman saya, kalau misalnya teman-teman di Big Four, biasanya setelah teman-teman mungkin spend 1 sampai beberapa tahun lah ya, 1 sampai 5 tahun mungkin, teman-teman ketika pindah ke tempat lain akan mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Bisa dibilang seperti batu loncatan. Itu untuk accounting firm. Nah, mungkin bisa juga teman-teman kalau mau lihat di lembaga instansi pemerintah, contohnya OJK, Bank Indonesia, LPS. Nah ini juga sebenarnya tanda kutip teman-teman bisa belajar banyak di sini, yaitu adalah mengenai bagaimana regulasi-regulasi yang ditentukan pemerintah. Di sini mungkin teman-teman akan status sebagai pegawai PNS ya. Nah, di sini juga benefitnya apa? Tentu saja jelas banget pemerintah kan sangat menghargai dan mengakomodir PNS-PNS. Mungkin dari segi karirnya juga, dari segi pensiunnya juga, dari segi salary allowance juga sangat bagus di instansi keuangan pemerintah. Nah, kalau ngapain deh, um, banget audit gitu atau mungkin PNS juga kayaknya ini. Nah, mungkin bisa juga teman-teman mengecek di company. Company pada dasarnya banyak sekali. Ada yang local company, ada yang multinational company. Yang di sini saya bahas multinational. Kenapa multinational ini tanda kutip menarik? Karena kita akan belajar dengan um, sepengalaman saya dulu saya pernah join multinational company. Umumnya kita akan ketemu banyak ekspatriat. Ekspatriat yang tanda kutip jauh lebih memiliki pandangan yang berbeda dengan kita, mungkin lebih luas pandangannya, dan kita bisa belajar banyak di multinational company. Umumnya, teman-teman harus bisa untuk comply atau mungkin digabungkan dengan standar grupnya mereka. Contohnya kayak ya, Unilever, mungkin P&G, itu kan mereka kan punya grup di luar. Nah, biasanya pelaporan keuangan atau mungkin etos kerjanya itu akan mengikuti yang di luar. Dan di sini teman-teman pasti bisa belajar sangat banyak, karena ini adalah global networking itu bagus sekali. Nah, jadi mungkin terlepas kemungkinan mungkin teman-teman juga bisa ketemu sama expat atau mungkin rekan-rekan kerja yang mungkin dari offshore atau mungkin dari luar negeri. Dan itu bisa dapat pola pandang, sudut pandang yang baru. Nah, di sini saya akan membagikan mengenai um, soft skill. Mungkin teman-teman nanya, wah tadi job opportunity-nya udah banyak banget nih, tapi bingung nih gimana sih kita biar bisa tanda kutip kayak survive lah di atau bisa join di um, perusahaan-perusahaan yang tadi itu. Mungkin saya bagikan beberapa soft skill yang kira-kira yang sepengalaman saya itu biasanya diperlukan. Satu, teamwork. Seperti yang tadi saya bilang, ketika mungkin let's say teman-teman join ke audit firm, teman-teman akan bekerja bersama satu tim. Nah, teamwork di sini penting. Kenapa? Karena teman-teman harus bisa bahu-membahu nih dengan tim yang lain. Jadi kalau misalnya tim lain ada um, responsibility tertentu atau kewajiban tertentu, tanggung jawab tertentu ya kita mungkin bisa saling bahu-membahu membantu satu sama lain. Tujuannya adalah apa? Intinya satu, kita harus berhasil secara tim, not about individual. That's why ini penting sebagai teamwork. Karena itu teamwork nggak cuma di audit firm sih, mungkin di perusahaan-perusahaan multinasional atau mungkin perusahaan-perusahaan corporate juga itu penting karena kan satu divisi dengan divisi lain biasanya tuh akan berkesinambungan. Yang kedua, time management. Time management, kalau teman-teman tahu, mungkin kalau misalnya accounting dan finance, umumnya kita akan membuat laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu, kalau teman-teman tahu istilahnya itu closing. Di awal-awal bulan biasanya accounting tuh kan, lembur. Wah, sibuk banget ya untuk bikin report. Karena kan report harus kita submit, biasanya sih beda-beda sih tiap perusahaan ya. Katakanlah setiap tanggal 5, laporan keuangan udah harus jadi untuk diserahkan ke manajemen. Nah, di sana itu berarti teman-teman mungkin bisa juga lembur nih overtime karena untuk bisa mencapai deadline itu nggak mungkin dong kita malah
ulur-ulur waktunya, oh lewat dari deadline nanti kan nggak profesional. That's why time management penting. Sepengalaman saya untuk time management ini, ya seberapa bagus kita mengatur waktu sehingga kita bisa mensubmit angka-angka itu on time, bukan jadi lembur, karena sebenarnya lembur juga kurang efektif. Tapi kalau emang diperlukan ya kita harus melakukannya. Nextnya apa? Stress management. Contoh kayak audit firm. Audit firm itu tingkat stress manajemennya cukup tinggi. Tingkat stresnya cukup tinggi. Oleh karena itu kita perlu ilmu untuk stress management kita. Karena kenapa? Mungkin kita dapatkan satu engagement untuk mengaudit satu klien. Nah, itu biasa deadline-nya cepat tuh. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang go public, umumnya untuk laporan keuangan tahunan, itu kita harus submit sebelum tanggal Maret. Karena kan masih dilaporkan di Maret itu kan. Jadi, kita harus bisa submit laporan keuangan itu sebelum itu. Biasanya engagement-nya itu ketat sekali. Mungkin bisa cuma 1 bulan atau mungkin 1 sampai 2 bulan. Sehingga, oh banyak banget kerjaan yang harus kita terapkan di sana, tapi waktunya sedikit. Sometimes itu pressure, jadi menekan kita. Kita jadi tertekan, nah, akibatnya kita harus bisa stress management. Ya mungkin caranya gimana ya? Mungkin ya biar ya mungkin cari mungkin ya teman-teman bisa atur lah. Mungkin kayak kita um, ya dia mungkin kayak kalau saya dulu sih misalnya kita ngatur sendiri misalnya kalau misalnya udah capek mungkin ya refreshing sedikit lah setiap berapa menit gitu atau mungkin kita makan enak mungkin di weekend gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga stress management kita gitu. Leadership ini sebenarnya lebih ke arah mungkin teman-teman pikir wah tapi kan itu kan mungkin level manager atau mungkin level head leadership nggak juga. Leadership itu kadang juga diperlukan di level yang mungkin junior level. Contohnya misalnya ketika kita join di perusahaan multinasional. Multinasional itu umumnya mereka nggak melihat wah kamu level staff, kamu level manager. Nggak, tapi mereka lebih ke arah bersinergi satu sama lain. Jadi mungkin staff bisa juga tektokan atau mungkin bekerja satu sama lain dengan level head gitu misalnya. Nah, leadership ini penting kenapa? Karena sometimes ya kita harus bisa memanage sesuatu, misalnya manage kerja atau mungkin bagaimana kita menghandle orang gitu. Bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan antar divisi satu sama lain. Nah, di sini makanya leadership itu salah satu hal yang tanda kutip bisa menjadi nilai tambah untuk yang bisa teman-teman lakukan. Problem solving. Problem solving sendiri banyak. Misalnya kalau teman-teman misalnya ditempatkan di audit lah ya misalnya. Terus teman-teman dikasih suatu tugas untuk atau tanggung jawab untuk um, satu account. Misalnya let's say cek bank statement gitu kan. Cash atau cash and bank gitu lah ya. Nah, teman-teman mungkin lihat, waduh, kok misalnya ada isu yang kita ketemuin nih. Isunya misalnya apa? Wah, ternyata banknya nggak rekon. Nah, mungkin teman-teman bisa coba untuk solve. Ya, mungkin nanti bisa juga nanya sama senior atau mungkin sama teman lain yang mungkin udah punya pengalaman hal itu. Tapi at least problem solving skill itu penting. Jadi, seperti yang saya terapin juga ke tim saya, biasanya kalau misalnya mereka bisa belajar untuk problem solving, itunya tentu akan lebih baik dan nilai tambah buat mereka. Misalnya, kalau ada isu, ya kalau isunya berat, ya mungkin bisa diskusi. Tapi kalau isunya ringan, ya mereka coba solve sendiri dan itu akan jauh lebih baik. Mungkin bisa tanya yang lebih pengalaman atau mereka bisa menerapkan skill-skill tertentu. Kreatif aja, lebih kreatif intinya. Integrity ini salah satu poin yang paling penting menurut saya. Karena kenapa? Finance itu bicara mengenai angka. Banyak sekali godaan mungkin tanda kutip, wah udahlah mungkin nih kayak contoh nih, jurnal kayaknya males nih angkanya kecil nggak usah di jurnal. Itu kan nggak jujur. Integrity kan mengenai prinsip hidup kita kejujuran ya. Atau misalnya di audit, audit juga mungkin godaannya tinggi. Misalnya, ah prosedur ini males gue jalanin deh karena mungkin contoh misalnya field audit kita mungkin melakukan stock opname lah ya. Itu yang paling sering kalau pengalaman saya. Kita ke ke pabrik atau mungkin ke ladang sawit gitu misalnya. Nah, di sana tuh kita mesti ngitung pada dasarnya. Oh, mesti hitung per meternya. Contoh kalau kita lagi field audit untuk kelapa sawit misalnya gitu, kita mesti hitung per meternya berapa nih ke kiri ke kanan dan kira-kira 1 meter tuh berapa sih jumlah pohon sawit luasannya gitu kan. Nah, kita bisa kali. Nah, dengan menggunakan perhitungan matematika. Tapi umumnya kita mesti ngecek nih sampai ke ujung sana misalnya, oh berapa meter nih. Nah, integrity penting. Kadang-kadang tuh orang jadi, ah udahlah kayaknya udah bener sih.
Jadi kita nggak ngecek nih, kita udah serahin aja deh sama angkanya. Itu nggak boleh. Pada dasarnya, at least kita harus ngecek dan punya integrity untuk melakukan hal itu. Pastikan um, kita menjalankan prinsip integritas dalam kehidupan kita. Menurut saya sih yang paling penting dan yang masih saya pegang sangat erat sampai sekarang adalah integrity. Karena dalam bidang pekerjaan kita, kejujuran itu paling penting. Nextnya ada adaptability. Adaptability mungkin bisa dalam banyak hal. Contoh misalnya teman-teman di divisi baru atau mungkin pindah ke tempat kerja baru atau mungkin pindah ke tempat kerja ya yang mungkin kayak contoh kalau Adi kan bisa dipindah-pindah nih antara klien. Mungkin klien satu atau klien dua beda-beda tuh cara kantornya juga beda, secara tempatnya juga beda. Mungkin ada yang kantornya besar, ada yang kantornya kecil. Dulu saya pernah ngaudit ya mungkin kantornya nggak terlalu besar, ada juga yang kantornya besar. Nah, kita harus beradaptasi di manapun tempatnya itu. Dan kadang-kadang kan teman-teman mungkin ditempatkan di luar kota. Nah, itu ya skill adaptability juga penting sekali untuk bisa diterapkan. Nah, yang terakhir itu communication. Communication saya bilang tadi, misalnya kita antar tim atau mungkin antar divisi, kadang kita harus bisa berkomunikasi. Saya pernah punya pengalaman, contohnya berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua, mungkin Gen Y, Gen Z yang lebih muda. Nah, itu yang lebih tua itu kadang cara komunikasi di kita tuh beda. Atau mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang bukan finance. Ini yang paling sering ditemukan di lapangan. Nah, contoh misalnya kita berkomunikasi dengan engineer teknologi. Waduh, itu susah banget karena mereka gaya bahasanya tuh, bahkan mereka nggak tahu keuangan tuh kayak gimana sih gitu kan. Tapi gimana kita caranya menyampaikan em, isunya kita. Contoh saya pernah punya pengalaman ketika misalnya kita ingin minta optimisasi. Optimisasi itu bisa terjadi di mana saja, misalkan contohnya dari segi em, tim teknologi juga ada, karena mereka juga pasti punya cost atau spending. Nah, gimana cara kita meyakinkan mereka bahwa, you bisa turunin cost-nya gak nih? Karena kita lagi melakukan optimisasi. Jadi, kita mau dapat savings dari pos budget itu. Nah, tapi kan mereka nggak ngerti nih, tapi nggak ngerti nih, caranya gimana sih? Nah, gimana cara kita bisa komunikasikan? Mungkin kita bisa membuat data atau mungkin membuat semacam chart yang mungkin bisa kita jelaskan ke mereka seawal mungkin kita jelaskan ke orang yang backgroundnya non-finance. Nah, di sini ilmu komunikasi itu juga uh, dibutuhkan. Seperti itu. Jadi, soft skill, nah ini sekarang hard skill. Hard skill ini mungkin mungkin teman-teman udah banyak kan punya. Contohnya accounting. Ya, kita udah belajar di sekolah, di tempat kuliah. Sebenarnya accounting itu ya udahlah, saya yakin teman-teman juga udah punya ilmu dasarnya. Tapi apa yang teman-teman punya itu mungkin berbeda dengan yang ada di lapangan. Akibatnya, teman-teman harus bisa memastikan bahwa em, ilmu yang teman-teman pelajari praktis di lapangannya gimana. Mungkin akan ada adjustment di awal-awal teman-teman join ke perusahaan, tapi it's okay. Mungkin akan belajar dan berkembang dari segi ilmu itu sendiri. Tapi at least teman-teman harus punya basisnya. Lepas dari teman-teman join sebagai finance maupun jadi accounting, ilmu accounting tetap diperlukan. Nah, financial analysis tadi juga saya sudah bahas di slide sebelumnya. Financial analysis ini mungkin lebih ke arah skepticism, apalagi untuk auditor. Ini penting sekali. Ketika teman-teman lihat laporan keuangan, teman-teman bisa lihat contoh seperti kita lihat laporan laba rugi. Laporan laba rugi kan menjelaskan segala-galanya. Pendapat yang diterima perusahaan berapa, mungkin beban usahanya berapa, beban operasionalnya berapa. Di situ bisa kelihatan. Makanya kadang saya bilang finance itu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Finance itu yang memegang data performance perusahaan itu sendiri. Perusahaan lagi sehat kah, perusahaan lagi kurang baik kondisinya, itu bisa kelihatan dari laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mungkin main saham nih sekarang nih, pengen tahu nih, saham apa yang bagus nih, saham apa yang bagus untuk dibeli saat ini. Financial analysis ini diperlukan di sana. Jadi teman-teman bisa lihat, bedah aja laporan keuangannya, itu akan menjadi kelihatan apa sih sebenarnya kondisi perusahaan saat ini. Nah, ilmu financial analysis itu sendiri diperlukan dalam peran sebagai finance and accounting.
Next-nya itu financial planning. Ini mungkin lebih ke arah bagaimana yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Financial planning itu misalnya kayak kita bikin budget. Setiap divisi pasti diminta untuk bikin budget pada awal tahun. Biasa di bulan Septemberan. Itu perusahaan akan membuat budgeting. Nah, September sampai mungkin Desember itu biasanya beda-beda tiap perusahaan. Namun yang saya pelajari yang pernah saya lalui itu umumnya di tanggal sekitar September sampai Desember. Nah, financial planning ini berperan nih. Budgetnya untuk setahun ke depan itu akan gimana? Contohnya biasa paling krusial tuh di marketing. Setahun ke depan marketing mau budgetnya berapa nih? Dan kira-kira fungsinya apa? Nah, itu biasa kita compile dari segi biasa yang tadi saya bilang untuk budgetingnya. Nah, budgeting itu sendiri biasanya akan kita propose dari setiap tim. Kita sebutnya bottom up process. Bottom up process berarti kumpulin divisi marketing. Kamu butuh budget berapa nih? Divisi misalnya IT teknologi, kamu butuh budget berapa? Kita kumpulin semua, kita gabung jadi satu berdasarkan account, kita bikin laporan keuangan versi budget. Nah, di situ nanti baru kita propose ke manajemen, oh ini kurang lebih struktur laporan keuangan setahun ke depan. Nanti manajemen akan review, oh kayaknya bisa diturunin gak nih? Oh ternyata udah bagus, on track. Oh ternyata groundnya oke. Nah di sini financial planning. Nextnya financial modeling. Sebenarnya ini kurang lebih mirip sama financial planning. Cuman financial planning tadi itu lebih ke arah antar divisi, antar kita gather datanya. Financial modeling lebih ke arah, oh, oke, mungkin dari marketing spending marketingnya berapa sih yang mereka propose gitu kan. Nanti kita bisa lihat, kita bisa ukur nih. Nanti teman-teman akan belajar ini di modul 4 atau modul 5 di bootcamp ini. Maka teman-teman akan keep join di uh, bootcamp ini, teman-teman akan belajar lebih lanjut mengenai financial modeling ini. Di situ kita akan belajar mengenai, oke, kalau misalnya divisi marketing submit budget ke kita segini, kita lihat umumnya unit economics itu apa sih? Unit economics itu mengenai, oke, kalau kita masukin cost segini, return yang kita dapat apa? Mungkin ROI yang mungkin teman-teman tahu, return on investment lah ya. Apa yang kita dapat? Nah, itu mungkin akan kita pelajari di financial modeling nanti. Ini juga satu hard skill yang diperlukan oleh finance. Yang itu financial system. Ini mengenai ERP. ERP kan mungkin kalau teman-teman tahu, umumnya perusahaan yang besar membutuhkan ERP. ERP itu Enterprise Resources Planning. Ada banyak macam, nanti kita akan bahas di slide setelahnya, contoh-contoh detail beberapa ERP. Tapi financial system ini biasanya akan ada di satu perusahaan. Misal teman-teman join ke satu perusahaan, pasti mereka punya financial system. Lepas dari itu accounting system ataupun itu ERP system. Oleh karena itu teman-teman harus terbiasa untuk um, dengan financial itu sendiri. Tapi pasti teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman akan dapat training. Trainingnya dulu ketika teman-teman join. Nah, dari trainingnya itu nanti teman-teman, ini saya pernah contoh, teman-teman pernah pakai SAP kalau teman-teman tahu. SAP itu yang paling umum di perusahaan oleh perusahaan-perusahaan yang go public. Nah, ketika teman-teman join nih, misalnya di perusahaan A, dia pakai SAP, terus teman-teman, udahlah, pengen cari opportunity lain nih. Wah, ternyata di perusahaan lain kalau misalnya dia pakai SAP juga, ini bisa jadi nilai tambah buat teman-teman. Oh, saya pernah pengalaman pakai SAP nih, atau mungkin pakai Oracle gitu misalnya. Nah, ini makanya kenapa ini salah satu hard skill yang teman-teman perlu pelajari ketika teman-teman misalnya join satu perusahaan. Wih, ternyata sistemnya SAP atau mungkin sistem tertentu teman-teman pelajari baik-baik, itu akan jadi nilai tambah untuk perusahaan-perusahaan setelahnya. Risk management juga sama. Ini mungkin lebih ke arah yang tadi contohnya kayak aging, AR, EP. Nah, itu resiko mungkin kewajiban perpajakan yang perlu kita tahu. Nah, ini salah satu skill-skill yang teman-teman bisa kumpulkan selama teman-teman bekerja, yang nanti mungkin akan menambah nilai tambah bagi um, development skill teman-teman sendiri. Risk management ini mungkin ya akan bertambah seiring dengan banyaknya uh, waktu yang teman-teman lalui di perusahaan. Tax. Tax ini mungkin, wah, tapi mungkin teman-teman bingung nih, wah, tapi kan saya bukan bagian tax, saya maunya accounting finance. Saya nggak mau join ke tax, jadi saya rasa saya nggak perlu skill tax. Nggak juga, tax itu kan sebenarnya kan salah satu poin penting dalam kehidupan. Kita pun sendiri juga perlu bayar PPh orang pribadi ya kan, PPh 21. Nah, at least skill itu perlu teman-teman tahu. Biarpun mungkin di tempat kuliah teman-teman juga belajar,
Ya kalau kayak mungkin ada penjurusan ya, ada tax, ada audit. Ya, tapi at least teman-teman punya basis atau dasar-dasar untuk skill tax ini. Gitu. Nah, financial audit tadi pasangannya. Financial audit ini juga skill tanda kutip yang sebenarnya bisa dibilang praktisnya mungkin lebih ke arah skepticism ya di sini. Jadi ketika teman-teman lihat laporan keuangan teman-teman nih, misalnya teman-teman join ke tim finance atau accounting, bikin laporan keuangan. Biarpun teman-teman bukan auditor, tapi kalau teman-teman punya skill financial audit, teman-teman bisa lihat nih, ih, kok kayaknya aneh ya, revenue-nya segini, tapi kok expenses segini. Kalau angkanya udah tanda kutip teman-teman merasa aneh, itu sebenarnya teman-teman lagi mengaplikasikan ilmu financial audit di sana. Wah, berarti ada yang salah nih, mesti dicek ulang. Disitulah kenapa skill ini penting. Lebih ke arah check and balance, karena audit kan mengenai check and balance di sana. Nah, ini yang saya bilang tadi, contoh-contoh financial ERP. Ini biasanya kita kasih beberapa contoh yang umum. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ada SAP, Oracle, ada Odoo, mungkin yang baru ada Sage, ada Accurate, Accurate-nya lokal. Mungkin teman-teman juga tahu dan familiar. Nah, ini contoh-contoh financial tools dan ERP tools yang umumnya digunakan oleh perusahaan. Pernah SAP, Oracle juga pernah, Odoo dan Accurate saya pernah mencoba sistemnya. Secara pribadi sih semuanya akan membantu. Mungkin teman-teman nanya, bedanya ERP apa sih? ERP itu sebenarnya, kalau teman-teman tahu misalnya nih, kalau di perusahaan kecil, kita kalau untuk melakukan penjualan, umumnya kita akan bikin order, sales order sebagai dokumentasi. Misalnya ada customer mau beli nih. Nah, biasanya kita kan akan bikin satu paper, mungkin um, perintah penjualan. Nah, di situ nanti kita masukin nih, oh barang ini dijual apa, kuantitasnya berapa, totalnya berapa, amalnya. Nah, setelah itu umumnya kan pasti dari mungkin yang bikin, mungkin atau mungkin yang buat, setelah itu pasti akan dikasih ke supervisornya. Oh, ini ada yang mesen nih, segini jumlahnya. Nanti dia akan mungkin, oke, acknowledge dia, mungkin dia tanda tangan di sana. Nah, mungkin dari supervisor ke head of sales-nya, untuk mereka tahu juga, oh, oke, gue ada penjualan segini. Nah, kalau di ERP, umumnya itu bisa meminimalisir hal-hal yang manual kayak tadi. Jadi kita nggak perlu pakai paperless lah misalnya gitu. Karena paper kan umumnya satu, nggak go green. Kedua juga mungkin rawan untuk hilang. Nah, ERP ini membantu hal itu. Jadi ketika kita pakai ERP, semua itu udah dalam sistem. Dibikinnya di sistem, nanti ketika dia approve pun juga via sistem. Makanya ini disebut suatu sistem yang berkesinambungan. Nah, makanya di sini perusahaan-perusahaan yang besar, apalagi kalau transaksi udah banyak sekali, ribuan bisa per hari, nah itu akan menggunakan ERP lebih mudah. Nah, sebenarnya juga membantu untuk accounting. Kenapa? Jadi misalnya ketika kita bikin sales order, ketika sudah jadi tuh secara paper, setelah kelar kan harusnya kan akan dikasih ke tim accounting untuk mereka jurnal secara manual, ya kan? Nah, tapi kalau kita pakai ERP ini langsung otomatis. Oke, order sudah disetujui, langsung kebikin jurnal otomatis. Jadi sebenarnya mempermudah hidup finance dan accounting untuk menggunakan tools ini. Nah, nanti tinggal mungkin kita tinggal bisa analis, oh, jurnal-jurnal yang manual, nih, contohnya kita mesti masukin accrual di akhir bulan, atau mungkin ya adjustment, misalnya kayak depresiasi expense gitu kan. Nah, itu mungkin juga harus dimasukkan di akhir bulan. Nah, itu mungkin yang perlu kita tambahkan jalankan di akhir bulan ketika closing, kalau sudah pakai ERP ini. Nah, ini next-nya accounting software. Nah, tadi kalau bicara mengenai ERP itu kan lebih luas. Nah, kalau accounting software ini lebih ke arah cuman pembukuan. Jadi misalnya kalau pengen tahu nih bikin laporan keuangan, nah ini tools-toolsnya yang biasa kita pakai. Umumnya ERP itu sudah memiliki accounting software di dalamnya, atau mungkin sudah mengcover em, kebutuhan akan accounting software. Namun kalau misalnya perusahaannya masih kecil, biasa kita pakainya accounting software dulu. Karena mungkin ERP itu kan biasa lebih kompleks. Mereka perlu mungkin ada divisi ini, divisi purchasing, divisi marketing gitu. Umumnya perusahaan kecil kan masih ya tumpang tindih lah. Nah, di sana akan kelihatan nih, oke, ini kayaknya belum bisa pakai ERP. Umumnya mereka akan pakai accounting dulu. Yang penting ada nih tools untuk bisa mencatat laporan keuangan kita apa sih. Nah, ini contoh-contoh yang udah dikumpulkan oleh uh,
tim kita untuk kira-kira kurang lebih apa sih. Terlepas dari dua tools tadi, ERP dan accounting tools, yang paling powerful adalah dua ini, Microsoft Excel dan juga Google Spreadsheet. Karena pada dasarnya, Microsoft Excel, kalau misalnya perusahaannya masih kecil dan belum mau, karena mungkin tools software-software tadi kan agak ya menambah biaya lah ya. Biasanya perusahaan yang baru berdiri masih perusahaan kecil, mereka bisa menggunakan Microsoft Excel. Makanya ini sangat penting, salah satu skill yang sebenarnya teman-teman perlukan dan perlu kuasai. Karena sepengalaman saya, setiap yang company yang pernah saya um, kerja di sana, itu semua pasti pakai Excel. Karena untuk proses-proses data, atau mungkin untuk bikin laporan-laporan, atau mungkin untuk spreadsheet coret-coretan kita, itu semua di Excel. Jadi teman-teman sebaiknya mengasah ilmu Excel, formula-formulanya, lebih dalam untuk Excel ini, karena ini akan jadi basis toolsnya kita untuk setiap pekerjaan di perusahaan manapun. Nah, Microsoft Excel ini teman-teman bisa juga belajar nanti di modul Smart Page, juga kita akan bahas juga lebih lanjut mengenai Excel skill, basis Excel skill, rumus-rumus yang kira-kira teman-teman perlukan. Teman-teman akan belajar di sana jauh lebih dalam. Kita akan bahas satu persatu lebih detail. Nah, ini agak baru, itu Google Spreadsheet. Kalau teman-teman mungkin masih udah ada yang familiar mungkin mengenai ini. Ini sebenarnya versi online-nya dari Excel. Sebenarnya persis banget dengan Excel. Sepengalaman saya Google Spreadsheet ini udah kayak mirip-mirip banget dengan Excel. Bedanya cuman Google Spreadsheet bisa berkolaborasi real time. Jadi kita bikin di web base seperti Excel, formula-formula juga mirip. Nah, tapi di Google Spreadsheet ini kita bisa berkolaborasi dengan teman di ya teman-teman teman kanan kerja kita. Misalnya dari kalau Excel tuh biasanya kita bikin working paper tuh offline. Jadi kalau misalnya kita mau share data, save, kita kirim ke teman-teman lain. Misalnya mereka mau minta datanya. Nah, tapi kalau Google Spreadsheet, kita bisa kerjain bareng. Nanti bisa kelihatan tuh ada, oh ini si A nih lagi bikin nih. Bahkan bisa lihat juga historinya apa yang dia buat di sana. Misalnya ada data keganti, kita bisa tahu siapa yang ganti. Nah, di situ Google Spreadsheet. Mungkin perusahaan tuh masih belum begitu banyak pakai ini, tapi rata-rata startup itu udah pakai. Karena ini lebih bagus untuk kolaborasi. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita pakai Excel, ini kan pakai Excel ya, itu udah bisa menyajikan laporan keuangan. Bahkan nih kalau dilihat ini sebenarnya financial modeling. Jadi benar-benar udah kelihatan banget. Kalau perusahaan yang teman-teman join itu masih kecil dan belum pakai accounting software, apalagi ERP, ya dengan Excel pun sebenarnya udah sangat powerful sekali. Saya udah pernah mencoba sendiri menggunakan Excel untuk bikin model, dan itu benar-benar um, udah sangat powerful banget sih. Bahkan sekarang pun kadang saya masih coret-coret model itu di Google Spreadsheet atau di Excel, karena ini bisa ya untuk working paper tuh powerful banget sih. Nah, untuk yang ini kan contohnya kalau dilihat ini kan modeling. Ini akan kita bahas juga di lebih lanjut. Gimana sih kalau misalnya revenue, nanti ada lagi beban usaha, expense kita berapa, interest expense berapa, ROI-nya berapa, atau mungkin burn rate-nya kita berapa dalam istilah startup. Nah, itu semua bisa dibahas di sini. Model-model ini yang akan nanti menjadi tools yang dipakai bagi kita untuk menjelaskan ke manajemen atau untuk manajemen mengambil keputusan. Nah, kita mencapai di bagian karir. Nah, ini mungkin yang teman-teman penasaran nih. Aduh, finance accounting ini seberapa bagus nih prospek ke depannya? Saya saya kumpulin angka ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ini contohnya korporat. Korporat umumnya ketika teman-teman join, ini adalah karir path-nya nih. Biasa teman-teman akan join kalau lihat dari level-level tingkatannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lagi mencari kerja juga di um, uh, situs mencari kerja, biasanya akan kelihatan nih posisi-posisi apa sih sebenarnya sih, level kita di mana sih gitu kan. Umumnya korporat tidak terlepas dari ini, nggak nggak pasti selalu seperti ini, tapi umumnya akan ini. Um, ini untuk staff. Setelah itu mungkin ada supervisor, ada asisten manager, manager, atau biasa kita sebutnya lead, senior manager, finance director, dan CFO. Umumnya seperti ini. Ada yang saya abu-abuin. Abu-abuin itu berarti kadang ini diperlukan, kadang ada yang langsung loncat lah, supervisor langsung ke manager. Tapi kan ada juga yang pakai asisten manager. Jadi kalau teman-teman
apply job, nanti kurang lebih ya inilah gambarannya. Nggak mesti seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi umumnya ini akan chain of level approval atau mungkin direct reportnya juga seperti ini. Sampai ke supervisor, asset manager, lead, sampai paling tinggi itu biasa di CFO untuk bagian keuangan. Nah, nextnya mungkin nih, ini juga saya coba tambahin, ini kalau teman-teman tertarik untuk join ke audit firm, ini untuk konsultan ya, biasanya teman-teman akan join di entry level sebagai associate satu. Associate biasanya mereka ada beberapa tingkatan, beda-beda ke masing-masing Big Four. Nah, tapi biasa umumnya ketika join itu sebagai associate. Associate tuh bener-bener junior banget. Di sini mungkin teman-teman akan belajar mengenai ya mungkin vouching pertama kali cuma ngecek dokumen. Nah, setelah itu mungkin teman-teman akan dipromosikan setelah beberapa tahun. Ini associate 2 ini biasa teman-teman udah mulai megang account, udah mulai bikin-bikin working paper untuk ngecek nih kira-kira gimana. Biasa nanti kalau teman-teman melihat di audit firm itu akan kelihatan ada level-level dan tingkatannya dan kewajibannya itu apa. Biasa setelah itu ada senior associate, ini biasa udah lebih senior lagi, biasa sekitar 3 tahunan minimal udah jadi senior, dan setelah itu nanti ada senior 2 akan jadi asisten manager, jadi manager, ini beda-beda, ada manager 1 manager 2 kadang ada juga manager 3 baru setelah itu jadi senior manager, dan terakhir jadi partner. Partner ini berarti udah ibaratnya tampuk tertinggi dari karir sebagai konsultan. Ini teman-teman udah dapat share-nya lah ibaratnya. Nah, ini saya kasih gambar sedikit mengenai salary range-nya kita sendiri. Ya ini mungkin teman-teman bisa lihat nih, oh, saya masih baru join nih, kira-kira belum ada pengalaman. Ya umumnya bisa dapat kalau teman-teman tanda kutip bisa punya skill yang tadi yang lebih dan nilai tambah, mungkin bisa ranging tertinggi di sini. Tapi kalau misalnya ini ya bisa menyesuaikan. Pokoknya itu rangingnya kurang lebih umumnya dan nggak saklek seperti ini, tapi kurang lebih seperti inilah yang saya dan kita tim SmartPad juga riset. Nah, mungkin dari level-level ini, jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya untuk finance accounting sendiri ada kutip ladangnya ini basah sekali nih untuk kita join. Maka saya bilang teman-teman tepat sekali untuk join di SmartPad Bootcamp ini untuk Finance and Accounting. Teman-teman bisa belajar lebih jauh dan bisa mengasah kemampuan teman-teman untuk bisa terjun ke dunia kerja, mendapatkan benefit dan juga opportunity yang baik di luar sana. Karena banyak sekali opportunity untuk sebagai seorang finance. Nah, ini tips-tips berkarir ya mungkin bisa dilihat juga aja. Sebenarnya sih kalau saya bisa simpulkan, untuk berkarir di finance accounting pada dasarnya hard skill dan soft skill tadi teman-teman perlukan asah terus. Untuk skill Excel-nya teman-teman pastikan itu sangat tajam, dan untuk skill ERP dan accounting itu kalau teman-teman berkesempatan menggunakannya, teman-teman pakai kesempatan itu untuk mempelajari sebaik mungkin karena itu bisa bagus untuk career progression teman-teman. Misalnya pindah tempat kerja yang seperti saya bilang tadi, teman-teman akan bisa menggunakan itu menjadi nilai tambah. Dan yang paling penting dari semua itu integrity. Karena kalau sekali kita finance accounting melakukan suatu tanda kutip fraud, atau misalnya kita menyelewengkan dana karena kita berhubungan dengan uang yang sangat besar, udah jelas karir teman-teman akan hilang. Maka itu integrity sangat penting sekali. Dan kurang lebih inilah tips-tipsnya. Oke, ya mungkin cukup dari saya. Kembali ke admin. Oke, wah keren banget nih teman-teman pematerian dari Kak Thomas mengenai webinar Finance Accounting. Tadi udah dijelasin kan ya, mungkin aku izin summary dikit kayak overview-nya gimana, what is financial accounting, terus kayak role-role-nya juga sampai ke soft skill dan hard skill dan tools-tools utamanya gitu kayak Excel dan spreadsheet. Mungkin karena untuk selanjutnya ini kita ada sesi Q&A nih dan tadi udah dikirim ya di chat itu untuk slide-nya. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A ya, Kak. Oke. Ini untuk pertanyaannya, wah udah banyak banget nih teman-teman. Mungkin buat Kak Thomas boleh langsung di ini aja Kak pertanyaannya untuk dipilih dan dijawab.
Oke, udah ya kedengarannya. Oke, tanya Pak, bagaimana cara seorang fresh graduate tanpa pengalaman berarti posisi dengan kedua posisi ini? Seperti yang saya bilang tadi, kalau fresh graduate, mungkin kiat-kiat dari saya sih, em, kalau bisa magang dulu di yang Big Four. Biasa mereka buka untuk program trainee. Jadi kalau em, Almira tadi lihat ya, itu sebenarnya itu opportunity bagus. Karena tapi kalau misalnya bisa langsung apply ke Big Four, em, itu lebih baik. Jadi sebenarnya em, tergantung sih. Kalau emang mau ke Big Four, mungkin bisa langsung coba aja. Tapi kalau mau ke PNS, mungkin bisa masuk ke ujian CPNS, bisa. Ngapin aja untuk yang skill-skill tadi sih. Soft skill sama hard skill-nya coba diasah dulu aja di sana, dan itu akan lebih gampang untuk masuk. Karena sekali kamu udah masuk, akan lebih mudah untuk ke company yang lain. Oh, Almira. Jelas ya, Almira ya. Oke, nextnya ini anonim soal baik izin bertanya, basic sistem akuntansi apa yang harus dikuasai untuk bekerja di bagian accounting finance? Basic sistem akuntansi. Menurut saya sih, kalau basic sistem akuntansi bisa at least Excel dulu. Excel seperti saya bilang tadi, karena Excel itu akan kelihatan jelas. At least kamu jadi bisa tahu rumus-rumusnya apa dan juga pengolahan data finansialnya apa. Nah, kalau misalnya nanti kamu em, berkesempatan untuk join di satu perusahaan yang udah pakai ERP, nah di situ kamu pokoknya ikut trainingnya dan pelajari aja. Itu udah pasti akan menjadi nilai tambah banget sih. Nah, apakah bisa bekerja di accounting firm tapi tidak memiliki background pendidikan accounting? Saya punya teman kerja backgroundnya teknik sipil, ya itu tergantung dari teman-teman sih, karena accounting itu pada dasarnya kan sekarang apalagi di era informasi, teman-teman bisa ngambil pelatihan atau mungkin bisa menunjukkan, karena kayak accounting firm itu setahu saya itu ada ujian masuknya. Jadi selama teman-teman bisa join ujian masuknya dan lulus, yang nggak ada alasan untuk tidak diterima sih menurut saya. Jadi selama teman-teman pelajari harusnya nggak ada masalah hal itu. Yang penting bisa lolos aja untuk ujiannya. CPNS saya rasa juga sama. Apakah seorang FG ketika masuk pertama kali bekerja before accounting akan ada mentor yang memberikan arahan? Oh, oke. Pasti. Ketika pertama kali join di Big Four atau accounting firm, itu kan pasti kamu join sebagai level junior umumnya. Atau berarti saya bilang associate satu. Nah, di sana biasa tanggung jawab itu beda-beda tuh. Misalnya kamu ketika pertama kali join tuh kamu cuman dikasih tanggung jawab untuk vouching paling sering sih. Vouching itu berarti kamu cuman ngecek ke detail dokumentasi. Kata contohnya kita kan melakukan prosedur audit untuk mengecek contohnya AR, account receivable. Ini memastikan angka AR kita benar. Biasanya kita akan um, sampling. Contohnya dari angka misalnya, let's say kita jualan 100 juta di perusahaan. Nah, kita akan sampling. Nanti ada materiality lah kita sebutnya di audit. Nah, dari materiality itu kita akan ambil sampling nih, misalnya berapa? Let's say kita harus ambil 20 dokumen. Nah, ketika kamu baru join, biasa kamu akan cek dulu nih dokumen itu cara ngeceknya gimana. Nah, biasa diajarin pasti sama seniornya. Nanti setelah kamu udah berapa tahun di sana, akan dipromosikan, baru nanti scope kerja kamu akan lebih tinggi lagi. Tapi nggak usah khawatir. Ketika kamu masih level junior itu, kamu lihat aja senior kamu ngapain. Nanti kamu kurang lebih belajar lah kira-kira dia ngapain. Ketika kamu dipromot, kamu juga akan secara otodidak bisa beradaptasi seperti itu. Gitu sih. Apa konsekuensi yang akan diterima jika seorang akuntan melakukan kesalahan pencatatan atau dianggap melakukan manipulasi yang kemudian Oke, konsekuensi. Kalau akuntan ya, biasanya sih kamu akan pasti satu ditegur, mungkin kena SP, atau paling parahnya itu ya mungkin bisa juga dipecat. Tapi kalau misalnya itu fatal, menurut saya sih kalau cuma pencatatan nggak masalah. Tapi kalau kamu melakukan fraud, misalnya kamu penyelewengan dana, itu udah pasti fatal. Sebaiknya dihindari. Oke, nextnya gimana caranya? Oke, tadi oke gimana caranya belajar financial tools and software ke belum punya pengalaman dan nggak tahu belajar dari mana? Em, Umumnya
Kamu sih menurut saya nggak usah belajar financial tools and software ketika kamu belum join satu company. Karena kamu nggak tahu company yang kamu masuki itu toolsnya apa. Tahu saya biasanya em, tempat em, tempat kuliah biasa ngajarin basis dasar. Contohnya kayak Accurate ya. Itu mungkin salah satu dulu materi em, kuliah yang harus dijalani. Nah, itu mungkin kurang lebih mirip-mirip sih. Jadi itu apapun itu yang kamu pernah pelajari, contoh kayak Accurate, itu kurang lebih akan kamu bisa replicate ke financial tools yang lain. Tapi menurut saya sih kamu nggak bijak untuk belajar dari sekarang financial tools. Ketika kamu join baru kamu belajar. Biasanya kamu dikasih training pasti. Atau diajarin sama senior kamu. Jadi don't worry mengenai hal itu. Oke, next saya ingin bertanya, apa tips agar kita bisa menarik perhatian HRD untuk bekerja di perusahaan meskipun tidak mengenai pengalaman kerja? Oke, ini kamu bisa belajar untuk bikin CV yang menarik. Coba googling aja bentuk-bentuk CV yang tanda kutip menarik karena biasanya HRD ketika lagi screening untuk CV biasanya mereka akan lihat ya CV yang tanda kutip menarik. Menarik ini bisa banyak hal ya, tapi jangan yang terlalu nggak profesional juga menarik dan profesional. Itu biasanya akan lebih menarik. Nanti kalau udah kamu mungkin udah punya pengalaman kerja, biasanya history atau mungkin pengalaman kerja kamu di perusahaan-perusahaan yang sebelum-sebelumnya itu yang akan menarik HRD. Tapi kalau masih awal-awal, coba bikin CV dan yang menarik aja gimana. Tapi kalau reguler kita masih pertama kali before akan ada itu udah tadi ya. Mohon izin bertanya bagaimana? Oke. Masih bagaimana? Oke. Untuk mempelajari akuntansi bagi pemula, umumnya kita akan mungkin kamu untuk akuntansi umumnya emang agak lebih sulit karena kamu harus tahu penjurnalan. Tapi nggak usah khawatir karena banyak sekali cara-cara belajar akuntansi sekarang. Mungkin via online atau mungkin via ya mungkin bootcamp ini juga salah satu kamu cara belajar untuk bisa akuntansi sih. Nah, mungkin trik-trik yang bisa saya kasih, sering-sering um, kamu coba aplikasikan itu untuk diri kamu dulu. Contohnya mungkin kamu catat pengeluaran kamu sendiri, nanti mencatat savingsnya kamu sendiri. Nah, itu bisa jadi cara mudah untuk mengaplikasikan akuntansi, mulai dari diri sendiri. Next, untuk kalau kak saya di masa SMA, saya mengambil jurusan akuntansi dan belajar dengan MIOP dan Jahir. Apakah itu? MIOP mungkin ada perusahaan kecil yang masih pakai, tapi yang kamu pelajari itu udah cukup untuk jadi basis. Karena pada dasarnya accounting software itu akan mirip-mirip. Kalau kamu pelajari dan kamu lihat nanti, isinya tuh mirip-mirip. Kamu cuma tinggal beradaptasi aja. Interface-nya aja sih sekarang. Tapi untuk core-nya sebenarnya sama-sama aja. Caranya, penjurnalannya, info-info apa aja yang di sana, itu akan mirip-mirip. Jadi, bertanya, sertifikat profesional apa yang paling dihargai dari Finance Accounting? Kamu bisa ambil brevet tax AB. Itu minimal brevet tax kamu bisa ambil, dan mungkin, ya, umumnya itu sih. Yang lainnya kayaknya enggak sih, lebih ke arah em, dari ilmu, mungkin kayak kuliah itu udah cukup sih. Mungkin kalau nggak tambah, brevet boleh. Oke, izin bertanya ke apa yang harus dilakukan sebagai finance accounting jika perusahaan di tempat kerja mengalami penurunan atau bangkrut? Oke, oke. Ketika kamu lihat tadi, kita salah satu yang kita perlukan financial analysis. Biasanya kalau kamu financial analysisnya bagus, kamu bisa melihat ini sebenarnya oke gak nih, aman gak nih going concern perusahaan ke depannya. Nah, kalau emang ternyata kamu lihat, wah ini kayaknya likuiditasnya mulai menurun nih, kurang baik, ya mungkin kamu mendapatkan suatu keuntungan untuk udah mulai bisa ancang-ancang um, cari tempat kerja baru. Tapi kalau emang kamu um, apa namanya um, dedikasi tinggi, mungkin bisa berusaha dari segi ya bantu dengan menggunakan ilmu yang kamu punya. Contohnya, oke dari segi cash flow atau dari segi fundingnya, kamu bisa.
bagaimana cara kamu untuk memberikan tanda kutip ilmu kamu untuk perusahaan sih. Oke, ini untuk bergabung menjadi Big Four fresh graduate kira apa aja yang perlu dipersiapkan selain kemampuan akuntansi kita, Kak? Big Four bagi fresh graduate. Menurut saya sih yang penting determinasi sih. Determinasi, tanda kutip, keinginan yang kuat, mau belajar, dan siap fisik dan mental. Karena kamu pasti dituntut untuk lembur dan kamu pasti dituntut, apa ya, kalau kamu baru pertama kali join, biasanya kamu akan tanda kutip serabutan lah. Bantu ini, bantu itu. Kamu harus punya tanda kutip kerendahan hati dan ibaratnya kunan untuk siap membantu. Itu pasti akan um, lebih cepat tanda kutip promosi, lebih cepat juga untuk dapat exposure buat kamu. Hmm, tadi udah ya yang anonimus. Oke, ini kayaknya udah admin yang atas. Oke, oke udah. Itu juga udah ya. Oke, Harrison ya. Berarti terus. Oke, izin bertanya Kak Thomas, toxic people seperti apa yang bakal kita temui di dunia sebagai seorang akuntan? Toxic people satu, mungkin kalau misalnya teman kerja kita kerjanya nggak benar atau mungkin suka ngegosip, itu bisa di sana dan biasanya itu nggak produktif. Tapi ya, menurut saya yang penting kamu berintegritas, kamu kerjain aja apa yang kamu kerjakan di perusahaan dan ya udah itu basically itu aja sih. Ini tanya Pak, berapa kemungkinan karir yang tersedia untuk lulusan akuntan? Apa beberapa kemungkinan karir? Oh, banyak sekali. Tadi kalau misalnya kamu mau join di finance, kamu bisa join sebagai finance accounting, tapi setelah itu kamu bisa join, bisa berkembang mungkin jadi financial planning and analysis, atau bisa juga jadi controller. Sekarang banyak sekali sih turunan dari finance itu sendiri. Dan kalau kamu lihat di platform pencari kerja itu banyak banget nama-nama perusahaan yang atau mungkin posisi kerja yang kamu nggak tahu tuh apaan. Tapi kalau kamu bingung, kamu lihat aja job desk-nya itu ngapain. Sebenarnya dari job desk akan kelihatan itu apaan. Website yang terpercaya untuk mencari job magang apa ya? Job magang. Kamu coba bisa di Jobstreet, LinkedIn, ya yang umum aja sih. Itu biasa udah banyak di sana. Bagaimana cara mengontrol fixed asset yang baik dalam finance accounting? Oke, kamu harus bikin schedule fixed asset. Jadi setiap ada fixed asset baru, kamu bikin, um, nih ya, ini kalau misalnya belum punya ERP, kamu bisa bikin di Excel dulu, saya bilang tadi. Yang penting kamu bikin schedule fixed assetnya bagus. Setiap ada fixed asset baru, kamu masukin. Setelah itu kamu tentukan depresiasi metodologinya. Contohnya straight line atau double declining. Umumnya straight line paling sering. Nah, setelah itu kamu bikin schedule-nya. Tentukan umur manfaatnya dulu. Ya sementara kamu dari itu, tapi kalau udah ada um, ERP itu akan lebih mudah, nanti kamu akan um, lebih mudah sih untuk memproses fixed asetnya. Mana penting Kak, orang dalam atau skill? Dua-duanya penting karena orang dalam bisa jadi referensi. Biasanya HRD akan tanya, kamu kenal orang ini nggak gitu, menurut kamu gimana? Itu peran orang dalam atau mungkin reference, tapi di sisi lain skill juga diperlukan, jadi dua-duanya sih menurut saya. Mau bertanya Kak, biasa dalam penjurnal apa sih harus disiapkan ketika menghadapi auditing korporat? Oke, penjurnalan yang harus disiapkan. Yang pasti dokumentasi harus bagus. Karena dokumentasi itu pasti umumnya bisa kena sampling audit. Jadi setiap yang kamu jurnal, umumnya kamu harus jelas deskripsi penjurnalannya apa. Contohnya, kamu jurnal penjualan. Kamu masukin tuh nomor, nomor mungkin nomor customer, nama customernya, dan penjualan apa itu akan lebih mempermudah ketika di audit nanti. Jadi misalnya ditanya ini apa, daripada nanti kamu bingung. Ini kalau deskripsinya nggak jelas, nanti kamu akan memakan waktu untuk cari-cari dokumennya. Saya lulusan akuntansi dan tadi bekerja sebagai business development. Oke, jika ingin beralih ke akuntansi apa harus saya persiapkan? Satu, kamu harus persiapin ilmu akuntansi kamu tentunya. Dan setelah itu kalau bisa ada sertifikasi tambahan seperti brevet juga oke. Dan yang pasti kamu harus bisa meyakinkan bahwa
kamu mau dan cocok untuk bekerja di akuntansi. Menurut saya itu sih. Jurusan pasar modal, posisi apa yang baik ketika magang atau bekerja di bagian finance dan accounting? Menurut saya untuk pasar modal, kamu coba join untuk penerimaannya dulu. Nanti kamu lihat, biasa kamu akan dialokasikan ke posisi mana. Misalnya, kalau kamu di bagian OJK atau mungkin di bagian BI atau KPI, itu kamu lihat aja. Menurut saya sih semuanya oke, yang penting kamu masuk dulu sih ke dalam sana. Nanti di dalam sana baru kamu belajar dan kamu lihat cocok atau enggak. Kalau nggak cocok baru pindah. Ini yang ini nih. Financial engineering itu apa dan gimana kerja? Financial engineering itu berarti kita tanda kutip menentukan laporan keuangan kita, tapi bukan memanipulasi. Jangan salah ya. Financial engineering berarti kamu memastikan, contoh misalnya cash flow-nya kamu atur. Cash flow-nya itu kamu mau bayarnya kapan, atau mungkin kamu mau pencatatannya ini um, bebannya gimana. Ini basically kamu akan membuat laporan keuangan itu mirip-mirip manipulasi, tapi bukan manipulasi. Laporan keuangan. Nah, jadi harus agak hati-hati. Kamu harus punya basis untuk membuat pencatatan itu sendiri sih. Nah, dari sana baru kamu bisa tanda kutip kita kayak engineering finance ya. Jadi kita tentukan nih, um, kalau kamu pernah belajar dulu namanya istilahnya itu income smoothing. Nah, itu mirip-mirip seperti itu, tapi ingat harus jelas basisnya apa. Jadi kalau ditanya kena audit itu jelas dan bisa di trace. Apakah harus bisa bahasa Inggris? Kalau di multinational company, yes, harus bisa bahasa Inggris karena itu cara kita berkomunikasi. Tapi untuk penjurnalan umumnya juga Inggris. Jadi basis-basis istilah bahasa Inggris untuk akuntansi kamu harus kuasai sih menurut saya. Itu penting. Oke, lulusan dari akuntansi tidak kalah saya asal ketika ya nggak kalah. Kamu bisa tetap maju. At least yang saya bilang tadi, skill kamu harus kamu tunjukkan. Kalau saran saya bisa kamu tambah dengan sertifikasi tertentu akan lebih bagus. Tapi kalau nggak tunjukkannya kamu bisa hmm, qualified dengan yang S1. Nggak selalu S1 lebih baik. Problem apa yang sering terjadi di bidang finance accounting, problem solving yang tepat. Andrea. Problem di bidang akuntansi ya, oke. Nah ini ya, banyak, banyak banget. Tergantung posisi dan divisi kamu. Misalnya kamu ketika join itu sebagai, contohnya kamu di bagian ER. ER tuh biasa tuh kamu berarti harus nagih-nagih ke orang. Nah ketika kamu nagih, pasti kan ada dong customer-nya gimana nih kok dihubungin nggak bisa. Habis itu em, ada lagi misalnya kok term of payment-nya kayaknya nggak menguntungkan gitu ya. Kamu harus coba bisa propose dengan suatu solusi ke mungkin supervisor kamu nanti. Nah, itu nanti akan bisa dibantu sama dia untuk oke nggak nih solusinya kamu. Menurut saya sih kamu coba rekomendasi dulu tertentu ke kamu, ke senior kamu. Apa perbedaan konservatisme akuntansi dan prudence akuntansi? Oke, konservatif akuntansi itu berarti kamu em, lebih hati-hati. Contoh, ketika kita bikin budget, biasanya kita akan spare budget lebih banyak. Karena kenapa? Jangan sampai kurang budget. Tapi di sisi lain, manajemen akan maunya budgetnya ditekan sebisa mungkin. Oleh karena itu, konservatif akuntansi itu berarti kamu at least pemikirannya adalah worst case. Worst case itu berarti kamu berpikir kemungkinan terburuk. Contohnya ketika kamu bikin budget, ya ya tadi menurut saya sih di spare sedikit, di buffer lah istilah kita. Jangan sampai nanti ketika ini kita harus minta budget lagi. Contohnya seperti itu, konservatif. Tapi ada banyak juga hal lain, tapi yang ini. Tantangan menjadi seorang akuntan itu apa aja ya? Akuntan, oke banyak, karena satu yang saya bilang tadi, integrity yang paling penting, karena pasti banyak sekali integrity yang tadi contoh saya bilang, kalau misalnya godaan untuk kita tanda kutip tidak menjalankan prinsip-prinsip integritas kita, nah itu akan menjadi salah satu tantangannya. Tapi di sisi lain juga mungkin akan banyak
Karena akuntansi dituntut untuk bisa accountable. Jadi kamu harus pastikan em, apa yang kamu catat, angka yang kamu sajikan itu adalah angka yang benar dan angka yang tanda kutip em, pas lah ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntansi keuangan korporasi dan keuangan pribadi. Ya keuangan korporasi pasti lebih ya dibedain ya, karena kan keuangan korporat biasanya gini, kalau perusahaan-perusahaan yang kecil umumnya owner itu atau pemilik masih menggabungkan dengan aset-aset pribadi dia. Umumnya itu harus dipisahkan karena kan em, ya pasti beda untuk pribadi, nggak mungkin dong kita mencatat aset pribadi kita dalam atas nama perusahaan, dan juga itu nanti akan kan nggak pas, nggak sesuai lah itu, harusnya dibedakan antara dua itu. Anak semester 5 menurut saya megang tidak, kalau masih cukup bandwidth kamu selama bekerja, selama belajar, boleh kalau mau magang, asal jangan kecapean aja. Mungkin bisa mulai dari magang di ya tempat-tempat, kalau bisa masuk before lebih bagus. Kalau sebenarnya magang mandiri ke Big Four, masa semester 2 kayaknya enggak, karena masih terlalu dini. Kayaknya juga agak sulit sih untuk bisa diterima. Bagaimana menentukan data aset? Oke, Big Four lebih mumpuni daripada auditor internal, tentu saja Big Four karena kamu akan dapat benefit tambahan ketika kamu overtime. Dan oleh karena itu, pasti lebih mumpuni gajinya. Gak cuma Big Four sih, kamu kalau join di audit firm manapun dan mereka menyediakan uang lembur atau overtime fee, itu akan lebih besar dibanding internal audit. Sekedar info, internal audit biasanya dalam sebuah perusahaan itu akan lebih terjepit karena kamu harus mengecek rekan kerja kamu yang satu corporate. Di sisi lain, kamu juga harus bisa memastikan bahwa dari manajemen nggak mau ada kesalahan. Jadi biasa kamu akan terjepit di tengah-tengah. Accounting ini portofolionya bisa di siapa ya, Kak? Portofolio ini maksudnya apa ya? Jika ada kita berbuat menyimpan dan berintegritas keuangan, apa yang dilakukan? Oke, ini sering terjadi ya. Jadi biasa di sebuah perusahaan ada em, kita bisa ketemu fraud. Nah, ketika kita fraud dan ternyata atasan kita fraud, biasanya pasti bahaya kalau kita lapor ke atasan. Toh itu kan atasan kita. Biasa di sebuah perusahaan yang besar ada namanya whistleblower system. Whistleblower system artinya adalah sebuah lembaga independen, biasanya dipegang oleh internal audit ataupun komite audit. Nah, di situ adalah channel khusus bagi kamu untuk bisa melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang kamu lihat. Biasanya identitas pelapor akan disembunyikan, jadi kamu lebih aman. Financial accounting lebih baik dari lulusan akuntansi atau manajemen keuangan. Financial accounting dua-duanya bisa, karena saya bilang tadi financial itu kan lebih ke arah manage keuangan, sedangkan untuk accounting ya accounting. Jadi dua-duanya itu bisa ya. Modal. Oke, yang paling atas. Apakah sudah ada yang bantu bagian accounting? AI saat ini sepertinya belum, tapi kita nggak tahu ke depannya karena sekarang era informasi berkembang dengan pesat. Jadi em, mungkin saat ini masih pakai ERP dan itu masih menggunakan sistem, masih perlu human untuk manage ya. Jadi masih perlu manusia untuk menggunakannya. Belum ada yang AI. Nah, kalau misalnya semagang blocker, oke. Kalau misalnya kamu udah sekali nggak lolos, biasanya sih agak susah untuk coba lagi sih. Jadi menurut saya prepare sebaik mungkin untuk pertama kali em, apply di Big Four. Reputable university apakah berpengaruh? Ada nilai tambah, tapi bukan yang utama. Kamu harus percaya diri. Itu harusnya bisa selama kamu memiliki kemampuan. Karena biasanya ada tesnya sih. Yang itu udah ya, Big Four tadi. Jenjang karir administrasi publik fokus di perpajakan. Jenjang karir administrasi publik fokus, oke, perpajakan. Kamu bisa join ke dinas perpajakan ya. Itu biasanya sama, mungkin kurang lebih gambarannya mirip-mirip dengan PNS. Kamu akan join di level junior dulu pertama-tama. Nanti
seiring berjalannya waktu kamu di sana, kamu akan dipromosikan setelah kamu mencapai KPI-KPI tertentu. Nanti itu akan dipromosikan dan karir progressionnya kelihatan di sana. Punya dan terkait bidang first with improving skills kita Kak dan dunia kerja fresh graduate oke. Jika ingin berusaha basic oke, mulai basic akuntansi modal dan pengeluaran. Jika ingin memulai usaha, basic akuntansi adalah satu yang penting. Semua pencatatan itu bisa dicatat dengan akurat. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya em, modal pengeluaran yang penting basisnya satu akuntansi mengacu pada prinsip utamanya adalah accountable. Selama kamu bisa mencatat akuntansi itu dengan tepat dan akurat dan kamu bisa mempertanggungjawabkan angkanya, harusnya bisnisnya akan berjalan lebih baik karena accountable kamu berjalan. Satu ekonomi di dunia finance banyak banyak sekali. Itu kamu bisa mulai kurang lebih mirip-mirip dari entry level. Nanti kamu baru join. em, Nanti kamu bisa di bagian finance itu ada banyak sebenarnya sih. Ada bagian AR, AP, treasury. Nah itu tinggal lihat aja kalau kamu merasa itu yang cocok di mana. Sebenarnya banyak sekali sih. Sekarang udah dipecahannya banyak untuk finance. Manajemen bisa masuk accounting finance, bisa, bisa, bisa. Tergantung juga nanti kamu lihat. Biasanya sih accounting yang diutamakan karena kan kalau di kuliah kita belajar kan manajemen biasanya ada dasar-dasar akuntansinya tidak sedalam akuntansi yang jurusan akuntansi. Tapi yang saya bilang tadi, uh, selama kamu bisa ada mungkin melewati tes masuknya harusnya nggak masalah. Oke, akun sektor pajak, sektor publik. Dua-duanya oke, karena perpajakan ladang basah, akuntansi sektor publik juga ladang basah. Dua-duanya juga pasti banyak um, stress management, pasti pasti diperlukan di sana karena deadline-nya biasa ketat untuk pajak maupun audit. Pajak untuk magang itu tergantung masing-masing um, perusahaan itu sendiri. Kamu bisa lihat di syarat-syaratnya sih ketika kamu mau coba apply magang di sebuah perusahaan. Tapi yang pasti yang saya bisa bilang satu, em, ketika kamu magang, pasti em, ilmu yang kamu pelajari itu yang paling penting. Jadi misalnya kamu dari em, ilmu akuntansi, pasti ketika kamu magang ya, ketika kamu aplikasikan ilmu itu dengan baik, ya itu yang paling penting sih menurut saya. Switching karir 40 bisa atau enggak? Bisa-bisa aja sih kalau emang tergantung kamu satu posisi kamu apa. Karena biasanya kalau udah umur segitu harus at least biasanya perusahaan kalau untuk yang level junior pasti maunya yang masih tanda kutip fresh graduate gitu lah ya. Tapi kalau yang umur 40 ya optimis tetap harus bisa sih harusnya. Orang bangunan jangan ya. Ekonomi pembangunan di finance account. Kau bisa masuk di finance atau accounting juga udah oke sih. Karena pada dasarnya terlepas dari jurusan kamu spesifik apa selama kamu masuk di awal itu udah bisa. Oke. Mungkin itu ya, Mbak Astrid. Balik ke Mbak Astrid. Kak, kasih banyak untuk Kak Thomas sebelumnya karena tadi pada antusias banget ya Kak peserta-peserta Ya, dari international webinar ini. Bahkan tadi pertanyaannya sampai hampir 500 tuh Kak. Ini karena di ya. Zoom, ada di YouTube juga. Kayaknya pada antusias bertanya ke Kak Thomas. Jadi sayang sekali ya Oke. teman-teman, tadi pertanyaan yang dijawab Kak Thomas itu pertanyaan yang terakhir di sesi Q&A kali ini. Karena udah setengah Hmm. jam nih untuk sesi Q&A-nya. Mungkin untuk selanjutnya nanti bakal ada yang aku sampaikan mengenai hal penting di webinar Finance Accounting kali ini, tapi sebelum itu kita dokumentasi dulu bareng-bareng ya teman-teman. Kita dokumentasi untuk teman-teman yang belum on cam mau dokumentasi, ikut dokumentasi bisa langsung on cam aja ya. Oke, mungkin karena ini ada banyak banget nih ya teman-teman slide-nya sampai 38, jadi mungkin cukup 2 slide aja untuk dokumentasinya. Kita mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga.
Lalu untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, karena udah selesai nih teman-teman dokumentasinya. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Kak Thomas karena sudah mau berbagi ilmunya dengan teman-teman kita semua, baik yang di Zoom meeting-nya hadir di sini ataupun yang di YouTube menonton live streaming-nya. Mungkin untuk Kak Thomas, boleh dipersilahkan untuk live Zoom ini terlebih dahulu. Terima kasih banyak Kak Thank you Thomas. semua ya. Sampai bertemu lagi. Baik, mungkin tadi teman-teman untuk yang aku sampaikan nih hal penting. Jadi untuk teman-teman jangan dulu live ya, karena aku akan menyampaikan informasi penting mengenai International Bootcamp-nya. Oke, nah seperti yang tadi aku bilang, jadi kali ini kita akan bahas yang menarik banget nih mengenai International Bootcamp Finance Accounting ini dari SmartPath, di mana bootcamp ini itu dirancang khusus untuk membantu teman-teman semua, baik yang hadir di Zoom kali ini maupun yang lagi live streaming di YouTube. Di mana teman-teman nanti bakal memperdalam pengetahuan dan skill di bidang finance accounting agar bisa masuk top company seperti pemateri kita tadi, Kak Thomas. Nah, bootcamp ini dimentori oleh para ahli berpengalaman seperti Kak Thomas tadi. Ini teman-teman bisa lihat experience-nya di sini. Kak Thomas ini dari perusahaan top company banget gitu ya pengalamannya ini. Dan beliau akan mengajari bootcamp finance accounting selama 3 bulan ke depan. Lalu juga di sini ada Kak Anissa yang nantinya akan turut mengajari bootcamp finance accounting ini. Nah, jadi kita itu bootcamp-nya dimulai dari hari ini, tanggal 20 Juli, dan tanggal 22 Oktober di setiap weekend-nya, di mana selama 3 bulan ini kita akan melalui 14 modul, seperti yang bisa teman-teman lihat nih, ada 14 modul yang intensif, yang mencakup segala aspek penting di finance dan accounting, di mana mulai dari pengantar dasarnya, lalu juga hingga proyek akhirnya yang aplikatif dan relevan dengan dunia kerja, dan di akhir juga akan ada final project yang bakal dipresentasiin, dan jadi portofolio buat teman-teman melamar kerja di top company nantinya. Nah, di sini juga buktinya ada testimoninya nih teman-teman dari peserta sebelumnya yang mendaftar atau yang mengikuti bootcamp di SmartPath, di mana banyak dari mereka ini sekarang bekerja di top company seperti Shopee, Paragon, Tokopedia, dan banyak lagi, yang di mana mereka ini merasakan langsung manfaat dari bootcamp kita ini dan praktik nyata yang diberikan oleh bootcamp ini. Pastinya teman-teman juga pengen kan seperti peserta-peserta yang udah mendaftar di bootcamp SmartPath ini sebelumnya, di mana mereka lolos ke top company, maupun seperti mentor-mentor kita tadi gitu, yang bekerja di top company saat ini. Nah, untuk paket dan benefitnya ini di mana khusus yang ikut kelas hari ini nih, di mana teman-teman ini bakal dapat kesempatan untuk menjadi seperti mentor kita dan peserta yang telah lolos tadi itu ya, di mana spesial untuk teman-teman di sini kita ada diskon yang besar-besaran, dan besok ini harganya kemungkinan akan naik ya teman-teman. Jadi kita ini menawarkan beberapa paket yang bisa dipilih oleh teman-teman. Di sini ada paket bonus, di mana dari harga 115.000 tuh ya, menjadi 39.000 aja, di mana teman-teman akan mendapatkan recording webinar Finance and Accounting Career Introduction, lalu juga ada 1 sertifikat internasional, template CV yang pernah lulus top company, dan 20 lebih e-book karir self-development, serta akses grup info locker atau magang dan grup diskusi. Lalu juga di sini ada paket basic-nya, ada 3 sertifikat, lalu juga ada 3 kali pertemuan, dan semua yang ada di paket bonus. Lalu juga di paket work di sini dari harga 1,3 juta itu cuma jadi 400.000 aja ya teman-teman. Di mana dari harga tersebut teman-teman akan mendapatkan semua yang ada di paket basic tuh. Nah, yang di paket basic ini ditambahin 8 sertifikat internasional dan 14 pertemuan ya teman-teman. Lalu juga nantinya bakal ada proyeknya juga yang bakal dibantu untuk teman-teman sebagai mendapat pekerjaan gitu ya teman-teman, atau portofolionya. Lalu di sini juga terakhir ada paket garansi, di mana paket garansi ini dari harga 3,7 juta, dari harga segitu itu jadi 2,299.000 juta aja, di mana teman-teman nanti bakal mendapat semua nih yang di paket work, lalu juga ditambah
mendapat jaminan kerja dan dibimbing sampai dapat kerja. Di mana kalau masih belum bekerja ini nantinya teman-teman dalam 40 minggu setelah bootcamp bisa di-refund ya teman-teman 100%. Jadi ini kayak paket yang paling menguntungkan gitu bagi teman-teman memang yang ingin langsung bekerja setelah mengikuti bootcamp ini, begitu. Nah, lalu mungkin ini untuk yang sering ditanyakan, jadi ini tuh apakah ada penilaian dan tugas dari Bootcamp Finance Accounting? Ini ada ya teman-teman, seperti yang disebutkan tadi sebelumnya di paket-paketnya gitu ya teman-teman. Nah, lalu ini juga seperti pertanyaan yang sering disebutkannya, langsung ada jawabannya juga ya di sini teman-teman bisa dibaca sendiri sama teman-teman di mana proyek yang dikerjakan itu bisa menjadi portofolio, lalu juga jika tidak hadir itu tetap akan mendapatkan rekaman dan materi kelas apabila teman-teman membeli paket yang berbayar. Lalu juga jadwal kelas peserta bootcamp ini ditentukan bersama mentor dan akan diberitahukan 1 minggu atau maksimal H-5 sebelumnya. Jadi gitu aja sih teman-teman, gimana teman-teman harus ingat nih ini bukan cuma buat kalian ikut kelas hari ini aja, karena besok pasti bakal naik nih harganya gitu kan. Jadi diskon yang tadi itu beneran menguntungkan banget sih buat teman-teman nantinya untuk yang mau switch karir atau mungkin yang ingin meningkatkan karirnya gitu kan. Nah, buat yang tertarik nanti ini teman-teman bisa mendaftar di link yang akan di-share di grup itu ya, teman-teman. Nah, jadi siapa cepat dia dapat ya, teman-teman. Pokoknya jangan sampai menyesal dan ngelewatin kesempatan emas ini untuk berkarir di top company seperti mentor-mentor kita tadi, seperti Kak Thomas, Kak Anissa, lalu juga peserta yang telah memberikan testimoni sebelumnya. Nah, kerasa nih teman-teman waktunya untuk menutup acara hari ini. Sebelumnya terima kasih banget nih untuk teman-teman dan semua peserta webinar Finance Accounting ini yang bahkan tembus sampai ribuan peserta, di mana pesertanya ini sampai 8.000 lebih ya teman-teman di grup WhatsApp-nya. Dan ada juga di link YouTube mungkin yang sedang menonton. Nah, jadi makasih banyak untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dengan semangat dan antusiasme, di mana tadi pertanyaannya juga banyak banget yang dijawab oleh Kak Thomas langsung. Semoga pengetahuan dan keterampilan yang kita dapatkan bersama hari ini itu akan membawa kesuksesan nantinya di dunia finance dan accounting ya. Sampai jumpa di pertemuan bootcamp berikutnya. See you teman-teman semua.